nama saya Muhammad Daniel Saputra. Di sini saya akan menjelaskan salah satu soal dari tugas 1 kalkulus 2. Oke, di sini saya akan menjelaskan soal nomor 1, di mana soal nomor 1 kita disuruh untuk menentukan rumus suku ke n dari 3 barisan ini. Oke, langsung saja untuk soal barisan pertama, yaitu 2 per 1 pangkat 3, 0, 2 per 3 pangkat 3, 0, 2 per 5 pangkat 3. Nah, kan di sini terlihat nih bahwa ada dua pola berbeda, ini sama ini, di mana setiap an genap selalu 0. Maka rumus suku ke n-nya kami bagi menjadi an dengan n genap dan n ganjil. Nah, untuk n genap sendiri an itu sama dengan 0, dan untuk n ganjil sendiri an sama dengan 2 per n pangkat 3. Karena terlihat bahwa pembilang selalu 2 dan pangkat penyebut di bawah selalu 3 dengan pembilang ganjil, maka kita bisa dapatkan rumus an yaitu 0 apabila n bilangan genap lebih dari sama dengan 2, dan 2 per n pangkat 3 apabila n bilangan ganjil lebih dari sama dengan 1. Oke, sekarang nomor 2. Barisan nomor 2 ini kan 1 per 1 faktorial, min 1 per 3 faktorial, 1 per 5 faktorial, 1 per 7 faktorial, dan 1 per 9 faktorial. Di sini terlihat bahwa pembilangan hanya 1 dan min 1. Jadi kemungkinan terbesar adalah mengambil min 1 karena dapat menjadi 1 plus 1 pada pangkat positif, sedangkan penyebutnya adalah barisan bilangan ganjil 2n min 1 difaktorialkan. Jadi kita dapat rumus an sama dengan min 1 pangkat n plus 1 per 2n min 1. Min 1n plus 1 ini diambil agar pada barisan ganjil min 1 menjadi plus 1 karena pangkat bilangannya genap. Maka kita bisa ambil pembuktian, yaitu n sama dengan 5. A5 sama dengan negatif 1 dipangkatkan 5 plus 1 per 2 dikali 5 negatif dikurang 1 difaktorialkan, di mana hasilnya negatif 1 dipangkatkan 6 per 9 faktorial. Maka hasilnya terbukti di mana sesuai dengan soal, yaitu 1 per 9 faktorial. Kemudian C sendiri soalnya adalah A1 sama dengan 3, di mana rumus an plus 1 sama dengan 2an, di mana n sendiri itu lebih dari sama dengan 1. Nah, terlihat bahwa 2an itu menunjukkan barisan ini adalah barisan geometri, sehingga rumus an sendiri adalah sama dengan ar pangkat n min 1, dan a sama dengan 3 itu diambil dari a1, dan untuk r sama dengan a2 per a1. Nah, kemudian r sama dengan 2a1 per A1, di mana menghasilkan 2. Jadi diperoleh rumus an sama dengan 3 dikali 2 pangkat n kurang 1. Halo, perkenalkan, nama saya Muhammad Fatur Rahman Bayi. Di kelompok ini saya akan menjelaskan mengenai soal nomor 3. Baik, pada nomor 3 kita disuruh untuk menentukan limit barisan dengan an sama dengan 5 cos pangkat 3n per 2 pangkat n. Nah, caranya gimana? Caranya adalah kita menggunakan teorema Apit, di mana minus 1 kurang dari sama dengan an kurang sama dengan 1. Nah, kemudian kita bisa langsung minus 1 kurang an-nya kita ganti menjadi yang dasar, yaitu cos n. Lalu ketiga-tiganya kita pangkatkan dengan 3. Jadi negatif 1 dipangkatkan dengan 3 pangkat 3n. Kemudian kita kali dengan 5. Jadi negatif 1 dipangkatkan 3 negatif 1 dikali dengan 5 negatif 5. Kemudian 5 cos pangkat 3n
dikurang 1 pangkat 3 dikali 5 sama dengan 5. Nah, kemudian apa? Kemudian dilihat dari bentuk soal, tinggal kita bagi dengan 2e pangkat n. Lalu di ruas kirinya juga kita bagi dengan 2e pangkat n. Begitu juga dengan sebelah kanannya. Nah, dalam teorema Apit, kita tahu bahwa pada bentuk ini, ketika nantinya limit dari yang ada di ruas kiri ataupun ruas kanan, itu hasilnya akan sama dengan limit barisan dari AN itu sendiri. Jadi, setelah kita mendapatkan bentuk ini, kemudian bentuk di tengahnya ini atau bentuk AN yang sudah sesuai dengan soal, tinggal kita pasang rumus limit N mendekati tak hingga dari 5 per 2e pangkat N. Ini tinggal kita masukkan nilai tak hingganya ke N. Jadi sama dengan minus 5 diper dengan tak hingga. Hasilnya sama dengan 0. Karena bilangan real apapun yang dibagi dengan tak hingga, hasilnya sama dengan 0. Dengan 0. Nah, begitu juga dengan limit N mendekati tak hingga dari 5 per 2e pangkat N, di mana nilai N-nya langsung kita masukin ke dalam persamaan. Jadi 5 diper tak hingga, karena 2e pangkat tak hingga sama dengan tak hingga, jadi sama dengan 0. Nah, didapat hasil limitnya sama dengan 0. Jadi jadi setelah didapat dari kedua-duanya adalah 0, maka kita tahu bahwa limit N mendekati tak hingga dari 5 cos pangkat 3N per 2e pangkat N sama saja dengan 0. Sekian.